Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rahmatika dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 5A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran berbasis masalah. Pengertian model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang bagaimana cara berpikir kritis dan memecahkan masalah. Masalah belajar digunakan untuk merangsang refleksi tingkat tinggi dalam situasi berorientasi masalah, termasuk belajar untuk belajar. Peran guru dalam pembelajaran masalah adalah menyajikan masalah, memberi pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Pembelajaran berbasis masalah ini merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah dengan tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat belajar pengetahuan masalah dan pada saat yang sama memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Problem-based learning ini adalah proses belajar yang titik awal dimulai didasarkan pada masalah kehidupan nyata dan masalah siswa didorong untuk mempelajari masalah ini atas dasar pengetahuan dan pengalaman baru. Menurut pendapat banyak ahli, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang pertama-tama menyerahkan masalah kepada siswa di tempat masalah itu ditemui atau dalam pengalaman sehari-hari siswa. Jadi secara umum, problem-based learning atau bisa disingkat dengan PBL menunjukkan kepada siswa situasi masalah yang nyata dan bermakna. Begitu juga membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, tujuan model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2003, pembelajaran berbasis masalah menjadikan peserta didik untuk mandiri, yang berarti ketika siswa belajar, siswa dapat memilih strategi pembelajaran yang berkualitas dengan menggunakan strategi untuk belajar dan mampu mengendalikan proses belajar, serta termotivasi untuk menyelesaikan studi. Dari makna ini dikatakan bahwa tujuan utama dari pembelajaran masalah adalah untuk mengeksplorasi kreativitas siswa dalam refleksi dan motivasi siswa untuk terus belajar. Selanjutnya, prinsip pembelajaran berbasis masalah. Prinsip-prinsip PBM atau pembelajaran berbasis masalah yang perlu diperhitungkan meliputi konsep dasar, batasan masalah, belajar mandiri, pertukaran pengetahuan, dan evaluasi. Pertama, konsep dasar. Dalam pelajaran ini, instruktur dapat memberikan konsep dasar, instruksi,
referensi atau tautan, dan keterampilan yang diperlukan untuk pembelajaran. Hal ini untuk memungkinkan siswa memperoleh peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. Konsep yang diberikan tidak perlu rinci, sebaiknya menggunakan bentuk outline agar siswa dapat berkembang secara mandiri dan mendalam. Yang kedua, pendefinisian masalah. Pada langkah ini, instruktur mengusulkan adegan atau pertanyaan, dan siswa bekerja dalam kelompok untuk berbagai kegiatan. Pertama, brainstorming. Semua anggota kelompok dengan bebas mengungkapkan pendapat, ide, dan reaksi mereka terhadap adegan tersebut. Memungkinkan segala macam pendapat juga. Kedua, membuat pilihan untuk memilih pendapat yang lebih fokus. Ketiga, mengidentifikasi masalah. Membagi tugas ke dalam kelompok, dan mencari referensi untuk memecahkan masalah yang diperoleh. Konselor memverifikasi pilihan yang dibuat oleh siswa. Siswa ini pada akhirnya berharap untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang mereka ketahui, apa yang tidak mereka ketahui, dan pengetahuan apa yang mereka butuhkan untuk mengatasi masalah ini. Yang ketiga, pembelajaran mandiri atau belajar sendiri. Setelah memahami tugas, setiap mahasiswa akan mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas masalah penelitian, seperti perpustakaan, artikel tertulis di web, bahkan pakar di bidang terkait. Tujuan utama dari tahap investigasi adalah 1. Memungkinkan siswa menemukan informasi terkait dengan masalah yang dibahas di kelas dan mengembangkan pemahaman mereka. 2. Mengumpulkan informasi untuk presentasi di kelas, relevan dan mudah dipahami. Yang keempat, pertukaran pengetahuan. Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi secara mandiri, pada pertemuan berikutnya, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya dapat dibantu guru untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Langkah selanjutnya, presentasi hasil dalam kelas dengan mengakomodasi masukan dari pleno, menentukan kesimpulan akhir, dan dokumentasi akhir. Untuk memastikan setiap peserta didik mengikuti langkah ini, maka dilakukan dengan mengikuti petunjuk. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Min Liu tahun 2005 mendeskripsikan karakteristik model pembelajaran berbasis masalah. Pertama, ada learning is student-centered. Proses pembelajaran di PBM atau pembelajaran berbasis masalah lebih menitik beratkan pada siswa sebagai pembelajar. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis masalah juga memiliki dukungan teoritis konstruktivisme yang mendorong siswa untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. Kedua, authentic problems from the organizing focus for learning. Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah nyata, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami masalah dan Anda dapat menerapkannya
dalam karir masa depan Anda. Yang ketiga, new information is acquired through self-directed learning. Dalam proses pemecahan masalah, siswa mungkin tidak tahu dan memahami semua pengetahuan yang diperlukan agar siswa mencoba mencari sumbernya melalui buku atau informasi lainnya. Yang keempat, learning occurs in small groups. Dalam rangka melakukan interaksi ilmiah dan pertukaran ide, dalam rangka membangun melalui kerjasama, pembelajaran berbasis masalah dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil. Grup yang dibuat membutuhkan tugas dan tugas yang jelas, tujuan yang jelas. Dan yang kelima, teacher as facilitator. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, meski begitu, guru harus selalu memantau perkembangan kegiatan peserta dan mendorong siswa untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai. Sekian penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.